begini supaya terhindar dari COVID dan sama-sama enak. Sekarang lebih cocok dengan animasi. Tetapi animasinya saya baru tahap ekspor, baru belajar sama Pak Mayu. Pertemuan berikutnya baru kita akan coba. Tetapi hari ini kita akan belajar hal-hal praktis yang mesti kita ketahui dari belajar DC menuju AC. Dari searah menuju bolak-balik. Ya. Nah, pada yang pertama, kalau pada DC, hambatan totalnya itu penjumlahan skalar, namanya penjumlahan skalar ini. Jadi R totalnya R1, R2, R3. Nah, untuk yang AC, RAD itu nanti penjumlahannya adalah penjumlahan vektor. Maksudnya bagaimana? Penjumlahan vektornya adalah ini R, ini XL. Jadi ini L itu satuan induktor, hambatannya itu XL. Satuan kapasitor, hambatannya itu XC. Nah, ini misalnya begini, ini XC-nya. Maka kita pakai fasor namanya, fase vektor. Jadi antara XL dan XC ini apa? Lurus. Karena lurus berarti bisa dijumlahkan, atas dikurangi bawah. Jadi kalau ini XL lebih besar dari XC, maka resultan yang atas bawah ya ini tinggal ini kan, ini XL min XC. Nah, gabungan R dan gabungan XL min XC itu namanya Z. Z itu impedansi. Z itu RAD. Impedansi besarnya adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Jadi hambatan total AD bukan dijumlahkan secara skalar tapi secara vektor. Itu. Kemudian ini tadi tiba-tiba kita langsung tulis XL. Jadi kalau L itu satuan induktansi induktor, Pak Heru pasti sudah belajar medan magnetnya dan apa induksinya kan, Pak Heru sudah sampai induksi belum? Baru medan magnet atau sudah sampai induksi? Baru medan magnet pada kawat lurus tertentu, kawat lurus panjang sekali, kawat melingkar, kemudian kumparan panjang dan kumparan melengkung toroida, gitu ya. Baru belajar medan magnetnya. Nah, L itu gambarnya salah. L itu gambarnya kumparan. Ini C itu ya C kayak kemarin, salah ya. Gitu. Nah, L itu satuannya Henry atau kalau kecil ya bisa mili Henry, mili mikro nano gitu. Kecil, biasanya kecil sih. Ini tapi kalau satuan standarnya Henry, kapasitor ya berarti farad. Satuannya biasanya kecil juga, mili, mikro, nano, piko gitu. Kecil pokoknya. Nah, besarnya XL hambatan induktor itu omega L. Omega L berarti 2πfL. Gitu. Omega itu berarti kecepatan sudut. M-nya frekuensi. Jadi seperti pada gerak harmonik, omega itu kecepatan sudut dalam radian per detik. Kemudian frekuensi ya frekuensi dalam hertz sama. Kenapa pakai omega, pakai M? Karena grafiknya itu grafik sinus, grafik sinusoida. XC itu
omega C. Jadi nilainya 1/2 pi Fc. Gitu. Ini besarannya masing-masing begitu. Ya. Penjumlahan RAD-nya itu disebut dengan Z, itu impedansi. Impedansi. Namanya begitu. Oke. Selanjutnya beberapa istilah pada bisa aja dituliskan begini. Ini tegangannya itu ditulis begini, Vmax omega T. Misalnya ditulis begini, 200 sinus 100 T. 100 T. Artinya dari soal ini Vmax itu 200 volt. Kemudian omega 100 radian per detik. Nah, saya mau bicara begini, di AC ada istilah Vmax. Vmax itu begini. Jadi di dalam grafiknya nanti begini. Nilai maksimumnya ini Vmax. Kalau ini bicara V berarti ini Vmax. Vmax itu ini. Nah, kalau V efektif, ada V efektif itu Vmax per akar 2. Atau Vmax itu nilai yang bisa dilihat di osiloskop. Melihatnya nanti pakai osiloskop. Nah, kalau V efektif ini dilihatnya lewat alat ukur. Jadi atau boleh biasa disebut dengan hasil bacaan alat ukur. Jadi mengukur pakai alat voltmeter AC gitu. Itulah V-nya V efektif, bukan V maksimum. Alat ukur, jadi hasil bacaan alat ukur. Gitu. Kemudian ada V rata-rata. V rata-rata ini sebenarnya VDC. V yang sudah rata, V yang sudah dari bolak-balik menjadi rata itu V rata-rata, itu VDC. Ada lagi ini V apa namanya ini? Ini namanya V sesaat. V sesaat. Kenapa sesaat? Karena berubah terhadap fungsi waktu. Ada T, betul? Kalau T-nya berubah, maka nilai V-nya berubah. Vmax-nya kan konstan, omeganya konstan. Tapi kalau T-nya berubah, maka nilai V-nya berubah. Maka dibilang V sesaat. Jadi saya ulang, ada V sesaat, ada V maksimum. V maksimum dilihat di osiloskop. Dalam gambar nanti ini, bentuk puncaknya itu. Ada nilai V efektif. Nilainya Vmax per akar 2 merupakan hasil bacaan dari alat ukur. Kemudian V rata-rata itu nilai VDC. Pak, kenapa V efektif tiba-tiba Vmax per akar 2? Hari gini kamu itu generasi TikTok, ini penurunannya panjang bro, pakai integral. Capek, ya kan? Kalau bisa langsung kenapa enggak? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ya.
VDC itu maksudnya nilai V rata-rata itu V arus searah gitu. V arus searah. Nanti setelah ini kita akan melihat membuktikan dari bolak-balik menjadi searah itu pada penyearah. Nanti ada penyearah setengah gelombang, ada penyearah gelombang penuh. Nanti kita lihat setelah informasi ini. Ya. Balik ke kiri supaya tahu sinus omega T. Misalnya saya ambil contoh R-nya itu 30 ohm. Ya, XL-nya ketemu XL min XC, misalnya XL-nya 120 ohm. XC-nya ketemu 80 ohm. Ya. Maka RAB sama dengan R sama dengan 30 ohm. RBC sama dengan XL 120 ohm. Ini saya ambil angka guru Indonesia atau buku Indonesia. Biasanya angkanya itu angka LGBT, angka surga, angka pasangan yang sudah enak gitu loh. Kalau nggak percaya, buku bahasa Inggris soal-soalnya angkanya tidak angka Pythagoras bulat. Nanti saya tunjukkan. Ya. Kemudian RCD itu XC, misal ini kan pemisahan 80 ohm. Maka penggambaran vektornya, lihat ini XL 120, kemudian ini R 30 ohm, kemudian ini XC 80 ohm. Coba Anda perhatikan, XL dan XC ini segaris, naik dan turun, maka dijumlahkan saja. Maka nilai penjumlahan atas bawahnya XL min XC berarti 120 dikurangi 80, 40 ohm. Maka ini yang impedansi, nilai Z itu Z-nya sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ini saya ambil contoh angka yang bagus, 30 kuadrat 120 dikurangi 80 kuadrat. Angka LGBT sama dengan 50 ohm. Itu besarnya impedansi atau RAD. RAD atau Z impedansi gitu ya. Begitu pula perhitungan, oh ya gini. Kalau Z-nya sudah tahu, maka penghitungan I maksimum. Kalau mau menghitung I maksimum ya berarti V max per Z 200 per 50 sama dengan 4 ampere. 4 ampere ya. Bagaimana ngitung I efektif? I efektifnya berarti I max per akar 2 berarti 4 per akar 2 sama dengan 2 akar 2 akar 2 ampere. I efektifnya. Nah, penghitungan V juga sama pakai fasor, itu namanya fase vektor. Jadi penulisan yang begini itu namanya fase vektor. Jadi kalau mau dihitung VAB berapa? VAB maksimum ya berarti. Ya berarti I max kali RAB berarti 4 kali
30 120 volt ya. VBC berapa? Imax kali XL 4 kali 120 berapa? 480. 480 volt. VCD saya sudah siapin animasinya bersama Pak Mayu. Saya harus belajar banyak dengan Pak Mayu yang lebih muda, lebih canggih. Ya, IMAX kali XC berarti 4 kali 80 320 volt. Itu nanti di animasinya sudah saya siapkan juga. Tadi Pak Mayu pun kaget tuh, Pak, VBC-nya kok lebih tinggi dari totalnya ya Pak. Setelah saya kasih tahu pakai fase vektor baru sadar, oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya VBD, VBD berarti lihat naik turun. Jadi konsepnya juga gini, kalau ini R, XL, EC, kalau V-nya juga begini. Ini VR, ini VL, ini VC. Ya. VC itu V kapasitornya. Maka VBD itu jumlah dari B sampai D, VL dan VC. Ini titik ya. Berarti jawabannya berapa? 480 dikurangi 320. Berapa volt? 480 dikurangi 320 berapa? 160 volt. Coba perhatikan, kalau 160 jadinya lihat nih. VR-nya berapa? VR-nya 120. VL min VC-nya berapa? 160. Maka VAD atau V sumbernya jadi 200. Iya. Pitagorasnya. Iya, Pak. Pitagorasnya jadi 200. Iya. Betul? Iya. Terbukti? Terbukti. Perhitungannya juga gini, PAD sama dengan akar kuadrat juga boleh. PR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat juga boleh. Hasilnya tetap 200 volt. Ini pada hambatan, tapi ini tinjuan dari potensial. Potensialnya penjumlahannya juga pakai vektor. Nah, dari gambar ini akan ada 3 kemungkinan. Jadi kalau kemungkinan 1 ada 3 kemungkinan. Yang 1, kalau XL lebih besar XC, maka rangkaian itu akan bersifat induktif. Yang kedua, kalau XL lebih kecil dari XC, maka rangkaiannya akan bersifat kapasitif. Kemungkinan ketiga apa? Sama dengan XL sama dengan XC, maka rangkaiannya akan bersifat resistif. Jadi XL dan XC-nya ini sama besar, maka saling menghilangkan.
Nah, kalau posisi resistif ini akan terjadi, kita bisa menghitung frekuensi resonansi. Menghitung besarnya bagaimana? XL itu omega L, omega C, berarti 2pi FL sama dengan 1/2pi FC. Coba dari sini silahkan menghitung nilai frekuensinya, rumusnya seperti apa. Silahkan dulu menghitung rumus F-nya seperti apa. Diteruskan ini. Yang sudah tahu nanti angkat tangan. Yang sudah ketemu nilai frekuensinya sama dengan rumusnya apa? Nilai frekuensinya sama dengan siapa sudah? Oh, bahasa Indonesia. Kita tinggal. Saya terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Besarnya frekuensi resonansi 1/2pi akar 1/LC. Baik, kita akan melihat omega T 200 sinus 100 T begitu ya. Tadi kan begini, ini R, ini XL, ini XC, kemudian ini XL min XC, ini nilai Z atau impedansi. Nah, ini membentuk sudut theta terhadap R. Nah, dari Z-nya tadi ketemu berapa? Z-nya ketemu berapa tadi? 200. 50 ya. 50 ohm. Kemudian I maksimumnya ketemu 200/50, 4 ampere. Maka penulisannya kalau disuruh menuliskan persamaan I bagaimana? Maka I-nya sama dengan I max sinus 100 T min theta. Kenapa? Kenapa pakai min theta? Jadi begini, kita mundur berarti. Kalau hanya L saja, jadi gini, kalau R saja grafiknya begini. Kalau rangkaiannya itu R murni, grafiknya itu nanti begini. I dan V sefase. I dan V sefase. Waktu kelas 11 Anda belajar gerak harmonik atau kelas 10? Pak? Pater Wahyu. Pak? Pater Wahyu, mantap. Sudah diajari sefase. Berbeda fase, berapa fase gitu kan? I dan V sefase itu gambarnya begini. Nah, kalau L murni, L murni, gambarnya begini. Kalau ini I, maka V-nya mendahului 90 derajat. Ini V. Kalau murni, V-nya terhadap I mendahului 90 derajat. Bagaimana kalau C murni? Kalau C murni, kalau ini I,
maka V-nya ketinggalan. V-nya ketinggalan 90. Ini V. Jadi membahasakannya kalau L murni maka V mendahului 90 derajat atau I ketinggalan 90 derajat. Kalau C murni, kalimat yang benar gimana? Kalau V, jadi kalau ini C murni maka akan berlaku V ketinggalan 90 derajat atau I mendahului 90 derajat terhadap V. Ini ketinggalan 90 terhadap I. Begitu pula ini mendahului V 90 terhadap I ketinggalan 90 terhadap V, kebalikannya. Gitu. Nah, ini kalau murni. Murni itu masih murni. Murni itu masih perawan bro yang ngantuk. Wish. Ngantuk. Oke. Tadi pagi renungannya Pak Guru dan karyawan dari Pater Rektor adalah Anda adalah citra Allah. Kalau citra Allah ada mengusahakan bagaimana semakin membawa orang menuju ke kemuliaan Allah. Kalau ada orang ngantuk, kamu membiarkan, berarti kamu tidak membawa ke kemuliaan Allah. Tapi kalau yang bersangkutan diingatkan marah, kamu harus lebih marah karena mereka tidak mau dibawa ke kerajaan surga. Ngerti? Nah, ini murni. Bagaimana kalau tidak murni ini? Jadi ketinggalan atau mendahulunya tidak 90 derajat. Ini theta. Jadi ini tetanya berapa? Dari soal ini tetanya ketahuan nggak? R-nya berapa? 30. Nilai X elemen X-nya berapa? 40. Z-nya berapa? 50. Maka sudut theta ini 53 derajat. Maka penulisan I-nya, I maksimumnya itu jadinya begini. I max-nya dari berapa? 200 bagi 54 sinus 100T. Nah, ini sifatnya itu masih induktif, maka arusnya ketinggalan. Ketinggalannya berapa? Bukan 90, tetapi ketinggalannya 53 derajat. Ya, kenapa? Karena tidak murni lagi gitu loh. Ingat, kalau murni bedanya berapa? 90 derajat. Nah, untuk kasus ini, soal ini, ketinggalannya arusnya berapa? 53, bukan 90. Penulisannya seperti ini. Gitu. Ya. Ini hal-hal yang perlu atau biasa kita perlihatkan pada soal-soal level SMA itu seperti itu, menghitung Vmax, V efektif, V rata-rata, Imax, E efektif, Z, I mendahului, I ketinggalan, V mendahului, V ketinggalan, ya, frekuensi resonansi, kapan terjadi, gitu kan? Oh ya, satu lagi begini. Kalau pada DC daya itu sama dengan VI. VI-nya kan V rata-rata, I rata-rata. DC P itu sama dengan I rata-rata. Tapi biasanya kalau DC ya nggak usah disebut rata-rata,
cukup ditulis VI, betul? Tetapi kalau pada AC, P-nya sama dengan V efektif, I efektif, cos theta. Ya, kita langsung tembak. Kok begitu Pak? Ya penurunannya panjang, nanti waktunya nggak efektif juga. Ya, generasi TikTok katanya hanya 1 menit. Bahkan dengan TikTok kita disamakan dengan ikan mas atau ikan cupang. Daya itunya cuma 9 detik. Bahkan udah teriak-teriak begini aja masih ada yang ngantuk. Ini generasi TikToker banget. Ya, yang ngantuk namanya siapa? Alexander. Ini Kaisar Alexander. Ya. DC V efektif, V rata-rata, I rata-rata. AC P-nya efektif cos theta. Gitu? Oke. Penjelasan secara singkat kurang lebih seperti itu, nanti di dalam soalnya akan keluar seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat YouTube orang lain yang membahas bagaimana dari bolak-balik menjadi DC, mengubah, dibilangnya penyearah, dari menyearahkan dari AC ke lewat YouTube yang ada di Mbah Google. Dioda bridge namanya. Ini namanya dioda, kemudian ini kapasitor itu ini. Kapasitor. Nah, sebenarnya di gambar lain itu dari ujung sini ke ujung sini itu ada hambatan. Ini tanpa hambatan. Ya. Nah, fungsi kapasitor ini itu kalau bahasa saya meratakan sebagai perata, tapi kalau ada yang ngomong sebagai filter, nanti kita ikuti. Jadi sumbernya ini masih bolak-balik, artinya yang atas bisa dianggap positif, yang bawah negatif, atau sebaliknya, yang atas negatif, yang bawah positif. Maksudnya gimana? Coba saya ngomong dulu. Kalau misalnya atas dianggap positif, nah dioda itu adalah one way, nggak boleh. Jadi gini, kalau dari atas dianggap positif, arusnya dari atas ini nggak bisa lewat ke kiri, lewatnya aja bisa ke kanan. Ya, ke kanan, terus ini diratakan dengan kapasitor lewat sini, terus karena bukan balik, dia kan menuju ke bawah, jadi lewatnya ke sini. Kalau atas dianggap positif, sebaliknya kalau bawah yang dianggap positif tidak bisa lewat kiri, ke kanan juga, ya kan? Lewat kapasitor baru menuju atas. Ya. Ini dioda bridge di lab ada, yang pisah-pisah ada, yang jadi satu itu juga ada. Kalau generasi 5 tahun yang lalu itu mencoba sendiri langsung gitu. Tetapi hari gini karena COVID, karena efektivitas, saya kira dengan melihat ini nanti ada animasinya lebih efektif menurut saya. Oke, kita nikmati. In this video, we are describing a traditional transformer-based design. For the ease of understanding, hope we are going to convert 230V AC into 12V DC. It consists of 4 simple steps. 1. Stepping down the voltage levels. 2. AC to DC power converter circuit. 3. Obtaining pure DC from pulsating DC. 4. Regulating DC voltage. Let's discuss one by one. First of all, using a step-down transformer, the available 230V AC power supply should be converted into lower volt. Ya, tadi saya ngomong Vmax. Vmax itu nilai sampai ke puncak ini Vmax. Kemudian ada istilah nanti VP
PP, V peak to peak, puncak ke puncak, ya 2 kali V max. Voltage, only the magnitude of the voltage is changed. Next, this low voltage should be converted to DC. For that we are using AC to DC converter circuit. Ya, saya ulang, ini dioda D2. Dioda itu berarti ada positif negatif. Ini one way, jadi arus dari kanan ke kiri bisa, tapi dari kanan ke kiri nggak bisa karena kehalang. Ini kan simbolnya kan ini lihat, ini forbidden. Dari kiri ke kanan bisa, dari kanan ke kiri bisa, dari kiri ke kanan nggak bisa, ya. Converting alternating current into direct current is given the name rectification. A PN junction diode conducts current only in one direction. The same principle is made use of in rectifier to convert AC to DC. When the diode is at forward bias, current flow through. Mengerti maksudnya nih? Lihat, ini arusnya lihat dari kiri ke kanan bisa kan? Through the circuit. Let's try to reverse the polarity and see what happens. Here the diode is reverse biased, then the current can't go through it. Let's replace the battery by AC power source. It frequently reverses the direction like this. When AC power is applied to a common incandescent lamp, it turns on and off repeatedly like this, but this happens so fast that we can't see the possess. Let's see what happens after adding it. Pak, itu kok lampu sempat mati. Kalau ini kan nggak sempat mati. Jadi itu udah ngerti ya, jadi jangan tiba-tiba bingung. Oh ini nggak mati. Sebenarnya mati tapi sepersekian detik. Karena Pak frekuensinya 50 Hz. Berarti periodenya berapa? 1/50 detik. 1/50 detik kan? 0,02. Iya nggak? Iya. 1/50 detik berarti berapa? 0,02. Jadi cepet banget kan? Jadi mata kita nggak sempat melihatnya. Ngerti? Iya. Wah, ini udah makin keren. Diode into the circuit. As you can see, diodes only allow current to pass through when it is forward biased. When the AC voltage is positive on the cathode side of the diode allows the current to pass through to the output. But when the AC current reverses direction and becomes negative on the cathode side of the diode blocks the current so that no voltage appears at the output. So in the circuit, current is only flowing through in one direction. Let's graph the current on both circuits. You can see that only the half of the input wave is passed through the diode, so it is called half-wave rectifier. Nah ini kalau hanya pakai menggunakan satu dioda itu dibilang penyearah setengah gelombang. Jadi ini kan baru yang muncul itu yang atas saja, gitu. Yang bawah itu kayak dihalang, gitu kan? Jadi dibilang ini setengah hanya menggunakan satu. Yang penuh itu yang menggunakan 4 tadi. Kalau 4 tadi nanti sudah ke atas semua. Jadi yang bawah ini dibalik di atas. Terus ada kapasitornya meratakan dari jalan bergelombang. Ini Yohanes Pembaptis meratakan jalan yang bergelombang. Aku pakai Injil.
Half-wave rectifiers are simple enough to build but aren't very efficient. That's because the entire negative cycle of the AC input is blocked by a half-wave rectifier. As a result, output voltage is zero half of the time. So the full-wave rectifier is needed. Ya, kalau sudah satu gelombang penuh, jadi yang bawah itu dibalik. Nah ini kalau pemasangan belum ada kapasitornya. Nah nanti di animasi yang akan saya berikan lewat Pak Mayu tadi, itu nanti Anda bisa mengubah nilai C-nya itu. Jadi kalau C-nya kecil, belum begitu rata, makin besar akan menjadi semakin rata gitu. There are two major types of full-wave rectifier designs used frequently. The smaller. Lihat, ini belum ada kapasitor kan? Belum. Betul? Bentuknya nih lihat, belum ada kapasitor. Masih bergelombang, walaupun sudah searah ke atas. Design uses two diodes. If the transformer is center tapped, then two diodes back-to-back can form a full-wave rectifier. It converts both the positive and negative halves of the input waveform to a single polarity, positive or negative, at its output. By using both halves of the AC waveform, full-wave rectification is more efficient than half-wave. When a simple transformer without a center-tapped secondary is used, 4 diodes are required, instead of the one needed for half-wave rectification. It's called bridge rectifier. This 4-diode configuration is called diode bridge circuit. Now we have rectified full wave, but the problem is voltage is not stable. The output across the diodes in the above steps is neither complete nor is it completely DC. The output is not steady DC and is not practical to use with circuits. Let's talk about how to obtain a pure DC from pulsating DC. This is called filtering or smoothing the rectified voltage. A filter circuit, also known as a smoothing capacitor, is added to the rectifier circuit to improve the output. The smoothing capacitor converts the rippled output of the rectifier into a smoother DC output. Capacitor charges up when the voltage levels increase, and it releases the stored charges when the voltage level decreases. Jadi saya bilang kalau dipasang kapasitor sebagai perata, perhatikan dari bergelombang, nah itu kan gelombangnya makin halus kan istilahnya begitu. Makin landai. Makin landai istilahnya. Even though the output is smooth, there are little residual periodic variations. Now we know the basic 3 steps of the AC to DC conversion process. By combining all these steps we can make AC to DC converter like this. But still our DC output signal has slight variations, we call this ripples. If we want to smooth it furthermore and regulate voltage at a constant level, we can use a voltage regulator IC. It's basically a 3-pin IC. This is the final step of the AC to DC conversion process. We can summarize all of the above steps to one. The waveforms of each stage are like this. Finally, we have our 230V AC to 12V pure DC converter circuit. Hope this video helps you. Like and subscribe us for more educational videos. TV